Oke, sebelum kita memulai saya punya pertanyaan dari nama kelompok 3. Mengapa kedatangan Belanda ke Indonesia lebih lambat bila dibandingkan dengan Portugis dan Spanyol? Jawabannya, Belanda merupakan bangsa yang terlambat datang ke Indonesia dikarenakan wilayah Belanda merupakan wilayah berasal dari negara Spanyol. Dan memang pada saat itu suplai kebutuhan dalam negeri di Belanda banyak diperoleh dari Spanyol atau Portugis. Gimana dengan kelas? Jelas, jelas. Selanjutnya pertanyaan dari Dewi akan dijawab oleh Evan. Saya jawab pertanyaan dari TV kelompok 1. Bagaimana rute perjalanan bangsa Belanda ke Indonesia? Dalam pelayaran menuju ke timur, Belanda menempuh rute pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, Banten. Belanda harus menempuh rute melalui Samudra Hindia dan tepi barat Pulau Sumatera hingga akhir sampai Selat Sunda. Baik, terima kasih sudah ya, Ben. Terima kasih. Ya, sekian dari presentasi yang kami hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok keempat. Kita lanjut ke kelompok 5. Silakan maju. Presentasikan. Yang hari ini kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kedatangan bahasa Inggris ke Indonesia. Pertama-tama perkenalkan, saya Arya Setiani. Saya dari Mahasiswa. Saya Ambil Rusyahan. Saya Romi, silakan. Baik, langsung saja kita masuk ke topiknya. Kedatangan bahasa Inggris ke Indonesia sebagaimana bangsa-bangsa Eropa lainnya di Eropa masih terus mendapatkan tempat. Padahal rempah-rempah merupakan salah satu kebutuhan vital di Eropa, terutama sebagai bahan pelengkap makanan saat musim dingin juga. Dan rempah-rempah pun dianggap lebih mahal dari orang dunia. Para pedagang Inggris kemudian mencari jalan keluar dan mencari cara untuk menghasilkan rempah-rempah di dunia timur. Dalam pelayaran ke dunia timur untuk mencari rempah-rempah laut Inggris kembali sampai ke India pada tahun 1498 dan mengikuti rombongan Portugis. Inggris kemudian berupaya memperluas kedudukannya di India dan membentuk opsi dagang PBS India Continental PLC pada tahun 1500. Kemudian orang-orang Inggris sampai ke Indonesia pertama kali pada tahun 1579 yang dipimpin oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish. Pada Juli 1579, rombongan Drake berlayar menuju ke barat. Drake akhirnya dapat menemukan Maluku dan mendapat izin dari sultan setempat dan berhasil membawa Belanda. Keberhasilan Drake menemukan Maluku dan membeli rempah-rempah dari sana membuat Inggris mulai menaruh perhatian terhadap perdagangan di Asia Tenggara dan Asia Timur. Selain Maluku, Ambon, Makassar, Jepara, dan Jakarta, Inggris juga berhasil menduduki Pulau Jawa, Pulau Sumatera, bagian utara Aceh. Kemudian pada tahun 1602, pemerintah Inggris mengirim utusannya ke Banten untuk menjalin hubungan bilateral. Rombongan Inggris yang sampai ke Banten di tahun 1602 dibikin Sir Jamin Land Charter. Sultan Banten kemudian memberi izin pada Inggris untuk mendirikan sebuah kantor dagang di daerah Banten. Dan itu Inggris juga berhasil mendirikan beberapa kantor dagang di daerah lainnya seperti Ambon, Makassar, Jepara, dan Jakarta pada tahun 1604. Baik, jika ada perjelas, bisa ditanyakan. Baik, kami silakan. Ya, silakan. Kenapa nama saya Mutiara Kelompok 3? Saya menanyakan mengapa pelayan bangsa Inggris di Indonesia tertinggal dibandingkan bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda? Ya. Aduh, maka nama saya Karga Kelompok 2. Saya ingin bertanya apa perbedaan antara VOC dan EIC. Terima kasih. Kenapa nama saya Mila? Saya dari kelompok 4. Mengapa kedatangan Inggris di Indonesia tidak membawa pengaruh signifikan? Terima kasih. Ada lagi? Sebentar ya. Saya perkenalkan saya sendiri dari kelompok 1. Saya ingin bertanya pengalaman siapa yang memberikan dari bahasa Inggris di Indonesia? Baik, terima kasih. Jadi teman-teman, beri kami sedikit waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan Mutia dari kelompok 3. Pertanyaannya, mengapa pelayaran bangsa Inggris di Indonesia tertinggal dibanding bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda? Pelayaran Inggris Nusantara tertinggal dibandingkan bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda. Hal ini disebabkan karena Inggris lebih berfokus ke benua Amerika. Sebenarnya Inggris pernah singgah di Ternate pada tahun 1580 di bawah pimpinan Frederick. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ricardo dari kelompok 2. Apa perbedaan antara Baiklah, saya Rumi akan menjawab pertanyaan dari si kelompok 1. Nah, apa saja yang diberikan dari bangsa Inggris Indonesia? Di mana dampak dari kedatangan bangsa Inggris adalah diperkenalkannya sewa tanah, diterapkannya hukum barat, dan diterapkannya sistem perdagangan bebas. Terima kasih. sekian dari hasil diskusi kami. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya, ya kan? Dari kegiatan yang kalian sudah lakukan tadi, melihat sudah bagus. Ya, masing-masing kelompok sudah memaparkan hasil diskusinya dan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Mulai dari kelompok yang pertama tadi membahas tentang bagaimana atau apa yang melatar belakangi kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, ya kan? Nah, kita lihat dulu dari pengertiannya. Yang ada itu kolonialisme dan imperialisme. Mulai yang mau bahas ya, karena mulai dari apa itu pengertian dari kolonialisme? Kamu boleh perhatikan dulu ya. Di sana pengertian dari kolonialisme berasal dari bahasa Latin yang artinya tanah atau kolonial, ya, yaitu suatu usaha untuk memperluas wilayah kekuasaan atas negara lain yang menguasai sebuah negara, menguasai wilayahnya, menguasai sumber lepas, saling berkaitan, ya. Jadi latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Nusantara, ya, ada 3 biji yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi. Gold mendatangkan kekayaan, glory kejayaan, dan gospel menyebarkan agama dengan didukung, ya kan? Apa yang melatar belakangi kenapa bisa sampai ke Nusantara
ini, ya dengan didukung adanya penjelajahan samudra mencari daerah penghasil rempah-rempah tadi, nah, yang didukung dengan kemajuan teknologi, penemuan alat navigasi, ya kan, kompas, ingin membuktikan teori Kopernikus bahwa bumi itu bulat, ya, apalagi didukung dengan adanya kemajuan dalam bidang industri, dengan adanya revolusi industri, ya, dia datang dari negaranya, pergi dari negaranya, mencari daerah baru, ya, tetapi tidak sampai ke Nusantara atau Indonesia, dia sampai di mana? Iya, benua Amerika, ya kan, dia sampai ke Amerika, nah, si Christopher Columbus ini. Selanjutnya perjalanan disusul lagi oleh bangsa Spanyol, siapa namanya? Si Ferdinand Magellan, ya kan? Nah, si Ferdinand Magellan ini, ya, datang dari negaranya, tetapi dia sampai di Filipina. Yang sampai ke Indonesia siapa? Nah, Sebastian Elcano. Oke, yang ketiga, iya, Alfonso de Albuquerque. Dia sampai di Malacca dan menuju ke Banten tahun 1596. Ya, tetapi karena si Cornelis de Hoppat ini sifatnya arogan langsung ingin menguasai, akhirnya dia disuruh kembali ke negara asalnya. Ya, dilanjutkan perjalanan oleh samudra mencari daerah penghasil rempah-rempah tadi, dan masing-masing negara ini tadi yang mulai dari Spanyol merupakan organisasi VOC, British East Indies Company, perusahaan dagang VOC, ya, yang Inggris mendirikan EIC, ya kan? Nah, jadi itulah kronologi kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia, ya. Oke, dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, ya, Ibu sangat senang melihat keaktifan kalian masing-masing, ya. Ibu mau coba dulu siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Saya Bu, oke, silakan dari. Ada materi yang dapat saya simpulkan, yaitu kolonialisme dan imperialisme datang bangsa Eropa ke Indonesia adalah untuk menguasai dan menangkap. Selain menguasai dan menangkap, kolonialisme dan imperialisme juga bertujuan untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan kekayaan alam yang dimiliki agar memperoleh salah satu dari 3G, yaitu gold, glory, dan dosa. Oke, kasih dulu tepuk tangan. Ya, selanjutnya ada lagi yang boleh menambahkan? Oke, silakan. Adapun kesimpulan saya yaitu kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa merupakan satu masa yang tidak dapat dijelaskan di sejarah. Bangsa Indonesia bahkan sejumlah bangsa di beberapa belahan dunia. Nusantara adalah salah satu wilayah yang terbentuk dari kolonialisme bangsa Eropa. Kemudian diserang dengan sebutan Hindia Belanda oleh bangsa kolonial. Oke, terima kasih. Oke, untuk evaluasi kita hari ini, coba masing-masing kamu buka handphonemu. Di sana sudah ibu kirim tadi yang berupa Google Form tentang evaluasi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya, boleh dibuka dan dikerjakan ya. Bisa jawab kan ya? Tugas kamu di rumah, coba dulu masing-masing ambil buku paketnya. Lihat di halaman 38, di sana ada tugas latih uji kompetensi kamu dekat itu tentang respon rakyat Indonesia terhadap kedatangan bangsa barat. Nanti kamu baca-baca di rumah, ya, agar pembelajaran kita minggu depan bisa terlaksana dengan baik. Oke ya, saya ya. Ya, kita bersyukur kegiatan pembelajaran kita hari ini telah selesai. Kalian sudah aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dan untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, kita mau nyanyikan dulu satu lagu daerah untuk juga membangkitkan semangat kecintaan terhadap daerah kita Sumatera Utara. Oke, silakan Nabila. Oke, boleh kawan-kawan, boleh berdiri. Bisa? Ya, Bu. Oke, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa oleh Rizky Dimaksana. Tuhan sebelum kita pulang, sebentar lagi kita pulang kembali untuk agama dan kepercayaan kita menjadi doa kita. Doa. Oke, selamat siang. Siang, Bu. Sampai jumpa minggu depan. Ya, Bu. Halo, perkenalkan nama saya adalah Sri Kristina Borusiahan SPD. Saya membawa mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Sunggal. Saya adalah sebagai rekan sejawat dari Ibu Margareta Pardede SPD. Dalam pembelajaran yang saya lihat yang dilakukan Ibu Margareta Pardede di kelas, sudah menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sesuai dengan kodrat zaman dengan memanfaatkan teknologi sebagai bahan dalam proses pembelajaran. Semangat Ibu Pardede, semoga sukses untuk program guru penggeraknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadhani. Saya dari SMA Negeri 1 Sunggal kelas KCE 8. Tujuan pembuatan video ini adalah saya ingin menyampaikan testimoni pembelajaran sejarah dengan aplikasi Canva. Ada beberapa poin yang membuat saya menyukai aplikasi Canva, yaitu pertama, dengan desain, ilustrasi, dan stiker
yang unik membuat saya semakin semangat dalam mengerjakan tugas, apalagi melalui aplikasi Canva. Pembuatan tugas dengan aplikasi Canva melalui HP memudahkan para pelajar seperti saya, apalagi dengan durasi pembuatan yang sangat cepat. Sekian dari saya, terima kasih.